Informasi lainnya saudara, Indonesia dan Amerika Serikat resmi menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik atau resiprokal. Perjanjian dagang itu menyepakati tarif impor yang dikenakan Amerika Serikat untuk barang Indonesia sebesar 19%. Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia resmi menandatangani perjanjian resiprokal atau perdagangan timbal balik pada 20 Februari 2026 di Washington DC, Amerika Serikat. Amerika Serikat mengenakan tarif 19% terhadap produk-produk asal Indonesia. Tarif ini jauh lebih kecil dari sebelumnya yang mencapai 32%. Kesepakatan ini juga mencakup pembebasan bea masuk atau tarif 0% untuk 1.819 produk strategis seperti kopi, kakao, minyak kelapa sawit, hingga semikonduktor. Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0%. Dan khusus untuk produk tekstil dan aparel Indonesia, Amerika juga akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme tarif rate quota atau TRQ. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan penurunan tarif menjadi 19% merupakan capaian besar dibandingkan tahun sebelumnya. Ia juga menyebut peluang tarif ini bisa kembali turun. Kita tunggu, mungkin dalam waktu dekat yang sekarang 19%, ya mungkin ke depan akan menjadi lebih baik lagi untuk Indonesia. Kita tunggu saja. Saat ini, Amerika Serikat mencatat defisit perdagangan barang terbesar ke-15 dengan Indonesia. Totalnya mencapai 23,7 miliar dolar Amerika pada 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Halo teman-teman sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kami dari kelompok 9 akan mengadakan podcast mengenai suatu masalah yang cukup kontroversial, yaitu masalah perjanjian resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat. Di sini saya Samuel Yabes sebagai host, dan dengan narasumber kita Mas Dito, Mas Farel, dan Mas Rahmat. Oke, baik teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita mulai dari hal-hal yang lebih umum. Pada kali ini, saya ingin bertanya sebenarnya, apa yang dimaksud dengan asas resiprokal ataupun perjanjian resiprokal itu sendiri? Baik, secara sederhana, yang kita ketahui bahwa asas resiprokal ataupun resiprokal ini adalah prinsip timbal balik. Dalam hubungan antar negara, suatu negara memberikan perlakuan tertentu kepada negara lain dengan harapan memperoleh perlakuan yang sama. Jadi konsepnya seperti saling menghormati antara hak dan kewajiban antar negara gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat dalam praktik sehari-hari, misalnya suatu negara memberikan kemudahan dalam visa kepada warga negara lain, serta asas ini penting karena menciptakan keseimbangan hubungan internasional, negara tidak merasa dirugikan karena ada perlakuan yang setara. Selain itu, asas resiprokal ini juga menjadi dasar kepercayaan antar negara dan menjalankan kerjasama internasional. Lalu bagaimana kedudukan asas ini dalam hukum internasional? Dalam hukum internasional, asas resiprokal ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kepatuhan negara terhadap perjanjian norma internasional. Misalnya, dalam hubungan diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina 1961, negara-negara biasanya menerapkan perilaku yang seimbang terhadap perwakilan diplomatik lainnya. Contohnya ketika Indonesia memberikan hak kebebasan diplomatik kepada diplomat Amerika Serikat, maka diplomat Indonesia di Amerika juga memperoleh perlindungan yang sama. Dengan demikian, asas resiprokal menjadi salah satu fondasi penting dalam hubungan internasional.
Baik, sekarang kita masuk yang lebih spesifik. Jadi, bagaimana menurut saudara-saudara hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat pada saat ini? Untuk hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat telah berlangsung sejak Indonesia merdeka. Sebagaimana kita ketahui bahwa kedua negara memiliki kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, pertahanan, dan perdagangan. Lalu Amerika Serikat ini merupakan salah satu mitra dagang penting di Indonesia, dan oleh sebab itu keuntungan yang kita ambil dari Amerika ini bukan hanya sekedar omongan saja, melainkan kita menambah devisa negara, terus juga seperti di produk-produk teknologi dan industri dari Amerika Serikat yang menguntungkan kita. Apakah hubungan resiprokal, apakah asas resiprokal terlihat dalam hubungan kedua negara tersebut? Tentu Bang, karena banyak kebijakan yang didasari pada prinsip timbal balik, baik dalam bidang perdagangan maupun kerjasama sama. Baik saudara sekalian, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana penerapan asas resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang perdagangan? Kalau menurut saya, kalau dalam perdagangan internasional, kedua negara saling memberikan akses pasar melalui berbagai skema perdagangan yang disepakati. Seperti contohnya di dalam bidang perdagangan, yang kita ketahui bahwa di dalam perdagangan internasional kedua negara saling memberikan akses pasar melalui berbagai skema perdagangan yang disepakati. Namun apabila salah satu pihak menerapkan hambatan tertentu, negara lainnya juga dapat mengambil langkah yang seimbang. Dan yang kedua, di bidang investasi, banyak perusahaan Amerika yang berinvestasi sebagai balasannya yang bisa memberikan perlindungan hukum terhadap investasi yang masuk. Di sisi lain, investor Indonesia yang beroperasi di Amerika juga memperoleh perlindungan berdasarkan hukum yang berlaku di sana. Itu berarti juga masuk di dalam bidang hukum dan ekstradisi. Mungkin sedikit kalau bisa menjelaskan. Kalau kita bicara soal hubungan antar negara, itu tentu kan bukan hanya sekedar ekstradisi hukum, ada imigrasi penduduk, ada pekerja-pekerja luar. Bagaimana dengan sistem hubungan ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa seperti yang dijelaskan oleh Bang Samuel ini dapat terlihat dalam kebijakan visa dan perlakuan terhadap warga negaranya masing-masing. Jadi di dalam perjanjian ini diharapkan lebih menekankan pada kesetaraan yang harus didapatkan oleh warga negara masing-masing. Dan jika salah satu warga merasa dirugikan, maka perjanjian tersebut dapat merugikan ataupun mengurangi sebagian kepercayaan satu sama lain antara Amerika dan Indonesia. Maka untuk saat ini mungkin nanti kita akan membahas mengenai kejanggalan-kejanggalan dari perjanjian. Baik, sebelum kita masuk ke kejanggalan, saya masih penasaran ini. Apa sih kelebihan dari asas resiprokal ini? Kenapa tidak seperti dengan bentuk-bentuk perjanjian lain? Kenapa harus timbal balik? Keinginan itu menciptakan hubungan yang adil dan seimbang antar negara. Selain itu, mendorong kerjasama karena kedua pihak memperoleh manfaat yang relatif setara. Lalu bagaimana kekurangannya? Asas kadang-kadang negara yang lebih kuat memiliki posisi tawar yang lebih besar, sehingga prinsip timbal balik tidak selalu menghasilkan manfaat yang sama. Selain itu, jika salah satu negara mengambil tindakan balasan,
hubungan kedua negara bisa menjadi tenggang atau nggak ada kerjasama lagi. Terus sebagaimana yang sedang viral sekarang kan, perjanjian resiprokal antara Indonesia dan Amerika yang seharusnya timbal balik antara hak dan kewajiban yang seimbang, itu kan banyak kejanggalan ya. Kita lihat seperti Amerika hanya mengurangi tarif kita menjadi 19%, sedangkan kita 0% tarif mereka masuk. Belum lagi ada hal aneh yang menurut saya tidak berhubungan dengan perjanjian dagang ini. Mengapa Amerika meminta data pribadi masyarakat Indonesia dan juga hak untuk kepemilikan atas tambang? Kalau kita lihat kan dari sisi konstitusi kita pasal 333 itu kan melanggar ya, di mana negara yang menguasai sumber daya alam malah jadi asing. Bagaimana pendapat saudara-saudara sekalian mengenai permasalahan ini? Kalau menurut saya itu belum sepenuhnya salah, karena salah satu kejanggalan adalah adanya perbedaan kekuatan ekonomi dan politik antar Indonesia. Yang dimana yang saya maksudkan ini dalam teori resiprokal berarti kedua negara saling memberikan perlakuan yang seimbang, setara. Namun dalam praktik Amerika Serikat memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang lebih besar, sehingga posisi tawar-menawar kedua negara tidak selalu sama. Berarti ini dikarenakan kita Indonesia yang lebih membutuhkan Amerika daripada Amerika lebih membutuhkan Indonesia. Ya, saya setuju. Misalnya dalam perdagangan internasional, Amerika Serikat terkadang menerapkan kebijakan tarif atau pembatasan impor terhadap negara lain, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki hak untuk memberikan respon, kemampuan Indonesia tentu tidak sebesar Amerika Serikat. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa Amerika Serikat ini kan negara yang sering dikatakan negara superpower, di mana segala aspek itu dia menguasai. Jadi secara hukum memang ada prinsip timbal balik, tetapi secara praktik hasil yang diperoleh kedua negara belum tentu seimbang. Baik, jika negara kita kan kalau seperti ini kita merasa dirugikan, bukan? Apakah kita dapat membatalkan hubungan ini, dan kira-kira apa dampaknya yang akan kita alami? Kalau menurut saya itu ada, Bang, yaitu dalam kebijakan visa, warga yang cukup ketat untuk memperoleh visa Amerika Serikat, sementara dalam beberapa periode Indonesia justru memberikan kemudahan yang lebih besar bagi warga negara asing untuk masuk ke Indonesia. Berarti seperti dampak hukum seperti hubungan warga kita yang mau ke sana dipersulit, lalu barang-barang ekspor kita juga susah dimasuk ke sana. Berarti banyak juga kekurangan kita ya jika apabila dibatalkan ya. Ya betul, Bang, karena hal tersebut sering menjadi bahan diskusi mengenai sejauh mana asas resiprokal ini benar-benar diterapkan. Ya, baik. Kan kita sekarang sudah melihat bahwa perjanjian yang harusnya sekali timbal balik sekarang itu menjadi tidak adil dikarenakan daya tukar kita yang lemah. Kira-kira untuk kedepannya menurut saudara-saudara sekalian, bagaimana sih cara kita agar kejadian-kejadian ini seperti tidak terjadi lagi? Mungkin kalau menurut saya untuk tidak terjadi lagi ini kemungkinannya 0,sekian persen, karena yang kita ketahui bahwa secara sudut pandang hukum Indonesia ini menganut hukum sistem civil law, dan sementara Amerika Serikat itu common law. Jadi akibatnya penerapan kerjasama hukum tidak selalu berjalan semudah yang dibayangkan, karena perbedaan ini bisa dikatakan sebagai tonggak utama di dalam menjalin perjanjian ini. Jika ini tidak terwujud, mungkin ada banyak kendala ataupun yang bertimpang satu sama lain. Ada juga kritik bahwa asal resiprokal terkadang lebih menguntungkan negara yang memiliki posisi ekonomi dan politik yang kuat. Negara berkembang seringkali harus menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan oleh negara
mencermati dari yang materi-materi yang saudara-saudara sekalian sampaikan, saya dapat menarik kesimpulan. Berarti kalau agar kita bisa seimbang itu kita perlu meningkatkan SDM sekaligus nilai tukar kita, begitu ya? Ya benar Pak. Karena secara teori hubungan tersebut bersifat timbal balik. Tetapi dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan yang menjadi tantangan bagi penerapan asas resiprokal secara ideal. Baik sekalian, demikian dapat saya simpulkan bahwa hubungan resiprokal itu merupakan suatu hubungan timbal balik yang seharusnya ya secara teori itu sangat menguntungkan bagi kedua negara, bagi para negara-negara yang terlibat. Namun pada faktanya, di mana negara yang memiliki nilai tawar lebih rendah atau harus kebanyakan lebih menurut kepada negara-negara yang memiliki nilai tawar lebih tinggi. Tapi juga asasnya tetap melakukan hal yang penting yang tetap harus dilakukan karena merupakan instrumen hukum yang dapat menjaga hubungan baik antara negara. Oke, baiklah, saya berterima terima kasih sebanyak-banyaknya bagi narasumber sekalian. Terima kasih juga bagi para penonton. Saya berharap semoga podcast kali ini dapat bermanfaat bagi kita. Dan materi ini dapat menjadi suatu pelajaran bahwa pentingnya negara kita untuk meningkatkan nilai tukar kita, terutama di bidang SDM maupun barang-barang ekspor kita. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 9. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan dagang Amerika-Indonesia menyepakati sejumlah hal dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade, tertuang sejumlah aturan baru. Termasuk yang menjadi pembahasan terkait pelonggaran sertifikasi halal untuk barang manufaktur pada pasal 2.9. Indonesia harus membebaskan produk Amerika dari setiap persyaratan sertifikasi dan label halal. Indonesia harus membebaskan kontainer dan bahan lain yang digunakan untuk mengangkut produk manufaktur dari sertifikasi dan pelabelan halal. Indonesia tidak boleh memberlakukan persyaratan pelabelan atau sertifikasi produk non-halal. Indonesia juga harus mengizinkan lembaga sertifikasi halal Amerika yang diakui oleh otoritas halal Indonesia untuk mensertifikasi produk apapun yang akan diimpor ke Indonesia. Intinya itu kita kan termasuk yang mungkin paling lama ya berunding soal tarif itu perdagangan. Tapi baguslah hasilnya. Ya. Kemarin kami sudah lapor ke Pak Presiden dan beliau minta kita mempelajari seluruh resiko-resiko yang mungkin timbul dan Indonesia siap dengan berbagai senario. Karena senario keputusan Mahkamah Agungnya Amerika ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tanda tangan. Ketua MUI bidang fatwa Asroruni Amsole meminta masyarakat tidak membeli produk tidak halal dan mengingatkan kewajiban sertifikasi halal. Sementara Haikal Hasan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membantah produk masuk Amerika tidak berlabel halal. Produk yang masuk dari Amerika tetap berlabel halal dari Otoritas Halal Amerika. Amerika langsung mengubah sistem penyembelihannya. Oke. Dia comply, dia ikut aturan. Yang tadinya ada aturan sendiri lah gitu. Dan sekarang sangat oke. Bahkan tertulis dalam kesepakatan itu bahwa Amerika akan mengikuti halal sesuai dengan standar Organisasi Konferensi Islam. Yes, saya bilang gitu. Namun dari seluruh perjanjian dagang resiprokal ini tercantum sekitar 217 kewajiban Indonesia dan hanya 6 bagi Amerika, yang mana perjanjian ini akan memberikan keuntungan timbal balik bagi kedua negara. Tim Liputan iNews melaporkan.